Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Padahal Podcast. Kali ini di Padahal Podcast kedatangan seseorang. Sebenarnya beliau teman waktu SMP dulu ya Mang ya. Beliau namanya Mang Arif Yahya. Namanya Arif Yahya, tapi karena kita satu angkatan ya kita panggilan akrabnya saling memangkan aja gitu ya. Saling memangkan. Iya. Boleh. Mang Arif Yahya, beliau saat ini di motivator Mang ya. Motivator sama trainer ya? Iya. Trainer. Sehari-hari ya aktivitasnya training lah. Training ya. Oke. Sehat Mang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin seger aja ya. Subur ya. Sebenarnya pengen bilang itu tapi bisik takut body shaming. Jadi bilang seger aja lah pokoknya. Iya, alhamdulillah. Atur nuhun Mang Uga sudah diundang ke podcast ini, bisa sharing juga sama teman-teman gitu. Alhamdulillah Mang, ya saya bikin ini bukan untuk apa-apa tapi buat cara kita bersilaturahmi aja gitu. Betul. Ya. Terus juga ya ngasih manfaat gitu kan. Siapa tahu ada salah satu viewers yang bisa terinspirasi atau terilhami dari hasil menonton podcast ini. Mudah-mudahan seperti itu sih tujuannya. Nah, tapi sebenarnya saya ngajak motivator ke sini udah tahu kan maksudnya apa berarti? Ya. Udah tahu belum? Ya, untuk memotivasi. Untuk memotivasi ya. Pasti ya. Berarti artinya saya teh lagi banyak masalah Mang sebenarnya. Aduh. Okay. Sesi curhat ini ya, banyak masalah jadi curhat gitu ya. Sedikit banyak ya seperti itu kalau nggak salah lah ya, berarti bener kan? Bener. Jadi lagi banyak masalah gitu ya, hirup teh asal loba masalah gitunya, sehingga saya teh pengen tahu gitu, pengen cari jawaban kenapa gitu hidup ini teh selalu banyak masalah, ada aja gitu masalah teh. Udah ini selesai masalah yang ini, ada lagi masalah baru selesai, masalah yang baru lagi, terus we gitu. Sehingga seolah-olah merasa bahwa hirup teh nya loba masalah. Masalahnya jadi lieur kadon teu menikmati gitu ya. Nah, makanya saya teh mau nanya gitu ke Mang Arif teh sebagai trainer dan motivator yang saya menganggap bahwa Mang Arif ini hidupnya nggak ada masalah gitu. Masya Allah. Padahal mah sarua wae. Nah, kenapa sih Mang sebenarnya kok hirup teh nya jadi loba masalah kieu gitu. Makin gede teh makin loba masalah teh. Ya. Kurang teh bisa gitu. Semakin bertambah usia seperti semakin beban berat gitunya. Nah, gitu. Bukannya ya pengennya makan semakin usia semakin bertambah teh pengennya mah ya masalah juga semakin ringan gitu ya, tapi justru malah kebalikannya gitu. Kenapa ya bisa begitu ya? Menarik temanya ya. Jadi berbicara soal masalah gitu yang perlu diketahui dulu di awal Mang Uga dan teman-teman yang sedang menyaksikan. Kalau bicara soal masalah, pada hakikatnya sebetulnya hidup itu adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Jadi itu dulu yang harus dipahami ya, bahwa hidup ini adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Kita tidak bisa menghindari masalah. Nggak bisa ya? Nggak bisa menghindari masalah. Kita tidak bisa lari dari masalah. Yang bisa kita lakukan adalah menyikapi apa yang ada di hadapan kita dengan cara yang baik dan benar. Kalau kita menyikapi dengan cara yang tidak tepat, maka cenderungnya masalah itu akan membuat kita stres. Masuk ke stres. Saya kasih contoh misalkan Mang Uga. Dulu ketika zaman kuliah, yang jadi masalah bagi sebagian banyak mahasiswa adalah susah lulus karena skripsi nggak beres-beres ya. Benar nggak? Susah dari awal sih, masuk susah. Iya, masuk susah. Bahkan kalau kita tarik dari awalnya masuk kuliah susah, itu jadi masalah. Terus kita stres.
Udah masuk kuliah, bikin skripsi, susah lulus, itu juga masalah, mahasiswa stres. Benar. Sudah lulus, ya kan? Iya. Mau nyari kerja susah jadi juga. masalah, itu bikin orang stres. Dapat kerja, ternyata tekanan dari atasan begitu luar biasa, itu juga masalah, jadi Masalah lagi. stres, Stres ya kan? lagi. Udah dapat kerja nih, belum dapat jodoh, Anjir, lomba pisan. jadi masalah, ya kan? Belum dapat jodoh, galau, stres. Sudah dapat jodoh, Belum stres. Ya Terus kan sudah stres dapat jodoh, terus tiba-tiba sekarang dapat jodoh, ternyata dapat jodoh juga, Stres lagi. stres, ya kan? Jadi mau Uga stres dapat jodoh? Enggak. Aduh, nggak bisa diomongin, Nggak bisa bisa diomongin. ada Sensitif. peperangan. Enggak stres. Lanjut, setelah punya pasangan, Hmm. ada yang belum dikaruniai anak, jadi masalah, Iya. stres. Benar. Sudah punya anak, ternyata masalahnya lebih banyak, Lebih banyak. stres. Jadi gitu konsepnya hidup itu, perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Jadi kita nggak bisa menghindari masalah. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menyikapi masalah itu dengan tepat. Hidup ini pilihan. Iya. Kita bisa memilih untuk merespon masalah dengan positif, atau kita bisa memilih untuk merespon masalah dengan cara yang negatif. Jadi kuncinya masalah itu dalam menyikapinya ya. Betul. Kuncinya. Intinya yang jadi problem itu bukan masalahnya, bukan triggernya, bukan stimulusnya, tetapi respon kita terhadap apa yang ada di depan kita. Kita bisa milih untuk merespon itu dengan sesuatu yang baik, atau sebaliknya merespon sesuatu dengan sesuatu yang buruk. Saya kasih contoh lagi, misalkan cerita nih, pulang kerja, kota besar Jakarta, Bekasi, macet, ya. Badan capek udah seharian kerja jam 5 sampai jam 6 sore, lampu merah di depan mobil, di belakang mobil, kiri kanan motor, juga, klakson, polusi, wah stres ya kan. Segala macam ada ya. Nah, triggernya sama, tapi orang bisa memilih, ada yang mau ikut-ikutan marah, ikut-ikutan neken klakson, ikut-ikutan teriak, bahkan tidak jarang mengeluarkan kata-kata yang kotor. Benar. Tapi kita juga bisa memilih untuk nyalain murotal, zikir, atau kita menikmati perjalanan gitu. Sambil ninggalian ya, pemandangan sambil lihat, lainnya. ya sambil lihat situasi, ya, apapun yang terjadi itulah yang sedang kita hadapi. Jadi triggernya sama, stimulusnya sama, kondisi yang ada di depan orang itu sama, tapi kita bisa memilih respon yang berbeda. Oh iya, benar-benar ya. Jadi responnya ya, yang penting diketahui itu responnya ya. Responnya. Bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita menyikapinya. Nah, berarti kadang, kalau gitu, kalau gitu gimana tuh? Nah, bagaimana terus kita caranya supaya bisa merespon masalah itu dengan baik? Iya. Semuanya bermula dari mindset atau cara pandang kita, Moga. Ini balik lagi ke ya? mindset atau cara pandang kita. Dan semuanya juga berawal dari pikiran. Iya. Kalau pikiran kita jelek terus, hasilnya juga akan jelek. Tapi kalau pikiran kita dari awal selalu bisa melihat sesuatu yang positif, ya pasti nanti kita juga dapat sesuatu yang baik. Analoginya gini, ketika kita menyikapi masalah, kata kuncinya mindset atau cara pandang. Saya punya analogi jari telunjuk, Moga. Dan untuk teman-teman yang sedang menyaksikan, mungkin yang sedang punya masalah, kita bisa coba mempraktekkan analogi telunjuk ini untuk mengkondisikan mindset atau cara pandang kita. Coba. Kalau misalkan kita angkat jari telunjuk tangan kita yang kanan dan yang kiri ya. Kalau saya sebut tangan kiri ini, jari telunjuk ini adalah masalah, dan tangan kanan ini adalah solusi. Kalau kita fokuskan mata dan pandangan kita ke telunjuk tangan kiri, maka apa yang terlihat? Masalah. Tangan kiri ya masalah. Masalah kan? Solusi ada nggak? Ada loh. Ada tapi nggak kelihatan. Kelihatan. Iya benar-benar. Nah, sederhananya adalah alihkan pandangan kita ke jari telunjuk sebelah kanan. Masalah ada nggak? Ada. Tapi yang terlihat adalah solusi. Gitu. Jadi yang kadang membuat kita tidak bisa menemukan pemecahan masalah adalah karena kita fokusnya masalah terus. Padahal solusi ada. Benar. Cara pandang kita saja yang perlu sedikit digeser dari cara pandang masalah jadi ke mencari solusi. Nggak jauh-jauh ya? Nggak jauh, deket aja. Benar. Tinggal
kicepkeun saeutik gitu. Nah gitu, tinggal nengok saeutik gitu. Bener. Ketemu tuh solusinya. Istri Mauga atau istri teman-teman atau istri saya misal sedang nyuci di di wastafel, nyuci piring, ya kan, terus tiba-tiba licin, pecah piringnya, prank gitu kan. Nah, kalau kita sebagai suami fokus pada masalah, datang marah-marah tuh, gimana sih nyuci piring nggak bener, gitu jadi pecah, gitu itu bisa. Di mana sih kamu taruh mata kamu? Ya di sinilah katanya, gitu kan. Itu mata atau aksesoris? Gitu kan, marah-marah. Nah, kalau misalkan kita fokus pada solusi, ketika piring tersebut pecah, prank, kita datang, kita ambil sapu, kita ambil pengki, kita bersihkan, sambil kita ngomong. Nanti lain kali kalau nyuci piring hati-hati, pecahan belingnya bisa keinjak anak-anak, bahaya. Buang ke tempat sampah, selesai. Sesimpel itu. Itu. Tapi kalau kita mau memilih respon yang berbeda, ayo aja ngomel. Emangnya bisa tiba-tiba rapih gitu si pecahan belingnya dengan kita marah-marah? Kan enggak. Benar. Enggak sih. Jadi enggak akan. Benar. Itu analogi telunjuk itu adalah bagaimana kita mengubah mindset atau sudut pandang kita dari sudut pandang yang berfokus sama masalah jadi sudut pandang yang berfokus pada solusi. Bukan berarti kita nggak bisa melihat masalahnya ya. Kita harus tetap bisa melihat masalahnya sebagai bagian dari evaluasi. Tetapi jangan lama-lama, tong dilateuing. Nguplek kanu masalah teh ayo dibahas masalahna tapi henteu mikir kanu solusina. Nah itu. Oh iya, jadi gitu, mengubah cara pandang itu bukan berarti menghilangkan atau tidak mengevaluasi masalah. Betul. Gitu ya. Tetap dievaluasi. Betul. Tapi jangan terlalu lama. Jangan sampai energi kita habis buat mikirin masalah itu. Ngomongin, mikirin, semua jadi fokusnya ke sana. Cepet aja langsung alihkan mindset kita kepada solusi. Betul, gitu ya. Gitu. Baik. Oke, berarti saya jadi sadarnya bahwa mencari solusi itu tidak sesulit yang dibayangkan. Berarti Mang Uga selama ini tidak sadar. Terlalu banyak mikirin masalah. Iya, jadi telat mikir solusi. Jadi selama ini mikirin masalahnya aja. Oke, jadi segampang itu ya, sesimpel itu dengan analogi jari telunjuk itu. Betul. Dan mencari solusi itu persoalan tentang mindset ya, pola pikir. Mindset, betul. Luar biasa Bang. Jadi saya jadi tercerahkan Jadi Bang Arif tuh jika sang pencerah ya. Ahmad Dahlan. Iya. Alhamdulillah. Waduh kayaknya masih jauh lah sama sosok beliau. Sugante rek bilang sama Arif teh siga lampu bohlam gitu mencerahkan. terus terang ya. Aduh, menarik. Lanjut lagi nih Mbak Uga, saya jadi kepikiran lagi. Tapi kalau misalkan berbicara masalah juga ya, tidak kemudian semua orang bisa memecahkan semudah itu. Setiap orang itu punya masalah dan punya ujian yang berbeda-beda. Betul. Saya yakin itu. Setiap orang tuh punya porsinya masing-masing. Kayak Bang Uga tadi bilang, kok hidup tuh siga banyak masalah gitu ya. Kok ngelihat Mang Aib kayaknya nggak ada masalah? Enggak. Setiap orang tuh punya masalahnya masing-masing. Ada orang yang diuji dengan susah jodoh misalkan. Ada orang yang diuji dengan ujiannya adalah dari orang tuanya. Ada orang yang ujiannya dari anaknya. Ada orang yang ujiannya susah cari kerja, rezekinya seret. Ada orang yang ujiannya tuh di kesehatan, dikasih ujian sakit. Jadi setiap orang tuh ujiannya beda-beda. Kita tidak bisa menyamakan masalah kita dengan masalah orang lain. Karena beda gitu. Itu mah kumaha Allah namanya. Iya, itu mah kumaha Allah. Udah sunatullah, pasti setiap orang akan diuji dengan masalah. Dan setiap orang masalahnya beda-beda. Ada dua cara penyikapan ke dalam diri kita. Dan ada penyikapan kita ke orang lain. Kalau penyikapan masalah dalam diri kita, kalau teman-teman Mang Uga, siapapun yang sedang nonton saat ini sedang merasa memiliki beban yang sangat berat, sedang merasa diuji dengan masalah yang banyak gitu ya. Kalau saya saat berada di posisi itu, yang pertama kali saya pikirkan adalah bahwa
saya sedang menerima sesuatu yang akan lebih mendewasakan saya, yang akan lebih membuat saya jadi kuat gitu ya. Setiap masalah itu pasti sudah ada takarannya. Tidak mungkin Allah ngasih ujian ke seseorang melebihi batas kemampuan dia untuk memikul masalah itu. Benar itu tuh ya. Pasti, saya yakin gitu. Iya sih. Yang pertama itu. Benar-benar. Yang kedua, ketika kita sedang merasa banyak beban dan banyak masalah, jangan merasa bahwa kita adalah orang yang paling menderita. Nah, itu kadang-kadang itu muncul yang akan membuat kita makin terpuruk. Seakan-akan kita tuh ngomong gini, ya Allah kunaon itu terjadi pada saya. Kenapa ini harus terjadi pada saya? Saya merasa orang yang paling sulit, merasa orang yang paling menderita. Bahkan yang paling bahaya adalah ketika kita merasa bahwa Allah sedang menghukum kita. Itu yang nggak boleh. Asa hese wae gitu. Asa hese wae. Jangan pernah merasa bahwa kita adalah orang yang paling berat ujiannya. Kenapa? Karena boleh jadi kalau kita buka mata kita lebih lebar, ada orang-orang di luar sana yang sedang merasakan ujian yang lebih berat dari apa yang kita rasakan sekarang. Jadi bukan berarti kita yang paling menderita. Aya loh batur anu leuwih hese hidupna. Kita nggak tahu aja. Kita nggak tahu aja. Benar-benar. Gitu. Jadi seolah kita tuh playing victim sama Allah gitu. Iya. Benar. Jadi seakan-akan kita tuh korban. Iya. Ya kan? Allah tuh sedang tidak tidak memuliakan kita, enggak. Benar. Kadang-kadang kepikiran gitu, bener Mang, asli. Tapi itu untuk diri kita loh ya, untuk memotivasi diri kita ya. Mindset saya secara personal ke dalam diri saya. Saya nggak mau merasa bahwa hidup saya adalah yang paling berat, hidup saya adalah yang paling susah ujiannya, karena boleh jadi di luar sana orang sedang merasakan sesuatu yang lebih berat. Yang ketiga, yang bisa membuat saya agak sedikit teringankan bebannya ketika ada masalah adalah selain mindset yang pertama tadi ya. Yang pertama kan kita yakin bahwa ujiannya pasti akan sesuai dengan mentalitas kita ya, kekuatan kita untuk memikul itu. Yang kedua tadi jangan bahwa jangan merasa paling menderita karena bisa jadi ada yang ujiannya lebih berat. Yang ketiga, coba lihat deh di circle terdekat kita. Banyak hal yang bisa membuat kita bersyukur. Jadi fokus kita tadi balik lagi bukan ke masalahnya, tapi apa sih yang bisa kita syukuri dari lingkungan terdekat kita? Ngelihat istri, ya Allah masih ada istri yang dengan setia menemani kita walaupun kita tidak punya uang. Betul. Suami dalam kondisi apapun, dalam situasi yang berat, bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah masih ada anak-anak yang dengan senyuman tulus menyambut kita pulang kerja. Ya Allah, dengan keriangannya, dengan kepolosannya, ya kan? Benar. Banyak hal yang ternyata masih bisa kita syukuri. Dan itu bisa menguatkan kita gitu, daripada terus berfokus ke masalahnya. Allah alhamdulillah masih dikasih amanah kerjaan, masih gajian di akhir bulan. Ya Allah, kalau dagang alhamdulillah masih ada yang beli. Jadi banyak hal yang bisa kita syukuri ternyata gitu. Nah itu untuk menyikapi masalah ke dalam diri kita. Nah yang keduanya, kalau kita dari kita ke orang lain. Kalau kita itu untuk memotivasi kita ya. Tapi kalau kita ke orang lain, ketemu orang lagi punya masalah, saya ketemu Oga lagi punya masalah, jangan kemudian mengatakan dan meremehkan serta menyepelekan masalah orang. Contoh, Bang Huga gitu hungkul, baper, kira-kira gitu ceri. Oh ulahnya itu teh. Gak bisa Mang, karena bisa jadi apa yang dia rasakan itu adalah sesuatu yang benar-benar berat menurut dia, dan bisa jadi pada kenyataannya emang benar-benar hese gitu. Dan kita nggak boleh menyepelekan masalah orang gitu. Pirage gitu. Harusnya gimana supaya ya kita sikap empati kita gimana? Ya empati. Orang ketika punya masalah dia butuh didengerin. Kadang-kadang bukan dikasih advice, dengerin weh. Dia gitu. cerita dengerin weh. Yang sabar ya, saya yakin Mang Uga mah kuat. Insya Allah nanti kedepannya ada jalan yang lebih baik gitu daripada kita jatuhnya jadi menyepelekan pirage gitu. Tapi kan banyak juga yang orang yang bilang seperti itu tuh sebenarnya niatnya ingin memotivasi gitu. Tapi itu salah ternyata ya. Yang kayak gitu tuh gitu. Yang bilang ayolah geus tong galau wae gitu pirah gitu ge. Itu tuh salahnya. Iya, jangan menyepelekan karena kadang-kadang ya bisa jadi masalahnya lebih pelik daripada yang kita tahu luarnya aja.
Iya, Ya kan? benar sih. Gitu. Jadi Kadang- lebih baik kita empati aja lah. Ha, Ya sing kuat, insya Allah nanti ada jalan yang lebih baik. Udah lebih aman ngomong gitu daripada kita jadi terkesan nyepelein masalah orang gitu. nyariin solusinya nggak perlu. Kalau dia nanya kita kasih boleh, tapi kalau Oh, dia tidak oke. bertanya dengerin Oh iya Gitu. iya. Jadi sebenarnya orang yang mau cerita sama kita tuh pengen didengerin aja ya. sebenarnya. Iya, bener. Iya iya Gitu. benar. Kadang iya saya sendiri suka merasa nggak seperti itu gitu. Karena saya sering ya banyak ada teman yang suka curhat gitu kan tentang masalahnya. Nah saya teh kepikirannya wah jigana ya butuh solusi gitu kan. Tapi padahal belum tentunya. Dan yang terbaik itu ya mendengarkan ternyata. Ya. Mendengarkan. Kalaupun kita punya advice ya setidaknya tanya dulu gimana dong. Apa saya perlu kasih bantuan atau saya perlu kasih solusi? Ya, Kalau ya. kata dia ya doain aja lah Mang. Nah, Ya insya Allah saya mah selalu doain. Kalau misalkan dia memang secara langsung ngomong butuh bantuan, kan kita jadi lebih tepat sasaran ya. Dia butuhnya apa sih? ya Misal, benar. kira-kira kumaha tuh ya menurut Mang Uga, pendapat Mang Uga saya lagi di masalah kayak gini, ya baru kita kasih advice. Oh iya iya. Atau misalkan ada yang memang masalahnya finansial kumaha tuh Mang Uganya, saya tegadu artos misalkan gitu Punten kan. sanes kumawantu. Gitu kan bisa juga ya. Baju aya karerepet gitu. Nah, kan akhirnya jadi kita bisa membantu sesuai dengan apa yang dia perlukan gitu. Benar. Daripada lagi cerita dia baru cerita 2 paragraf, kita udah ngasih advice 7 paragraf gitu kan. Jadi akhirnya kita yang jadi banyak ngomong gitu, padahal dia butuh didengerin. Jadi sia-sia Gitu. ya. Kalau Ya, kayak gitu. bukan sia-sia sih, mungkin kurang tepat Kurang aja tepat kali ya lah ya. caranya gitu. Oke ya benar sih memang kalau kita nanya dulu kita jadi tahu apa yang harus kita lakuin ya. Mm-mm. Terus yang dia butuhin juga apa gitu. Betul. Benar-benar. Gitu. Luar biasa Mang. Jadi banyak nih inspirasi, informasi dan ilmu yang bisa saya nanti praktikkan untuk kedepannya supaya ya dalam menyikapi masalah itu nggak sesulit itu ternyata ya. Terus Iya. juga kalau ada orang yang curhat ya dengerin aja. Dengerin aja. Nggak usah dulu ngasih solusi sebelum dia minta atau sebelum kita tanya dulu gitu pengennya apa. Nah luar biasa. Jadi kayaknya ya mungkin ini jalan Allah juga ya. Saya kepikiran Bang Aib gitu ya. Jadi kan kita baru ketemu lagi ya setelah sebelum pandemi. Iya, gitu. sebelum pandemi dulu mah masih sering ngopi kita ya. Ngobrol-ngobrol di tempat kopi. Ngobrol perkara istri. Perkara Perkara iman dulu judulnya. Ashabul kopi itu ya. Ashabul kopi. Barudak kopi. Ya benar. Jadi ya Allah luar biasa ya, selalu menunjukkan hal yang terbaik buat hambanya ya. Saya juga nggak kepikiran Bang tadinya buat masalah saya dijadiin di-share ke Di-share ya ke teman-teman ya. semua gitu. Tapi dengan begini mudah-mudahan teman-teman juga saat menonton ini yang lagi punya masalah bisa dapat solusi dengan cepat begitu dan bisa menyikapinya dengan baik. Nah, Mang, selanjutnya nih Abang kan sebagai motivator nih, saya minta tips satu supaya kita bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia. Oke, supaya nggak terlarut dalam masalah ya. Ya, benar. Jadi teman-teman, mau gak saya ingin share ada 3 tips ya, yang atau 3 kiat supaya kita bisa hidup lebih bahagia. Yang pertama, teman-teman, supaya kita bisa hidup lebih tenang, lebih bahagia dalam menyikapi masalah adalah siap dengan sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan siap dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan. 2 kemungkinan itu harus siap. Harus siap Oke. karena tidak semua apa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Kalau semua orang pengen sehat, siapa yang mau berobat ke klinik? Ya, ya. Kalau semua orang pengen jadi pengusaha dan dikabulkan, siapa yang mau jadi pembeli? Ya, ya, benar. Kalau semua ingin jadi direktur, pengen jadi bos, siapa yang jadi karyawan? benar. Kalau semua orang ingin setiap harapannya bisa tercapai, dari mana kita bisa belajar ikhlas Waduh, dan menerima? Ya kan? Kacau, Jadi kita harus siap dengan sesuatu yang sesuai dengan harapan
dan siap dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Gitu. Itu tips yang pertama ya. Jadi apapun bisa terjadi dan kita harus siap, Bang Uga. Ya kan sering kita dengar ya ayatnya, boleh jadi kita mencintai sesuatu padahal itu buruk menurut Allah, tidak baik ya. Tidak baik. Dan bisa jadi kita membenci sesuatu padahal itu adalah baik menurut Allah untuk kita. Jadi harus siap. Gitu. Ngeri. Itu yang dalam pertama. Iya. Dalam, ada lagi yang kedua, tipsnya supaya kita bisa menjalani hidup lebih bahagia. Setelah siap, kita harus ridho dengan semua episode kehidupan yang menimpa diri kita. Apa sih bedanya ikhlas sama ridho? Kan? Apa tuh? Kalau ikhlas itu lebih ke kita ngasih sesuatu ke orang lain atau dari dalam diri kita keluar, itu ikhlas. Kalau kita ngasih, kita ikhlas. Kalau ridho dari luar ke kita. Itu ridho. Kalau Allah ngasih ujian ke kita, kita ridho. Itu. Kalau ikhlas, kita ngerjain sesuatu ikhlas karena Allah itu. Jadi kita dari dalam diri kita keluar. Jadi harus ridho. Nggak bisa kita ngedumel, nggak bisa kita mengeluh. Ya karena mengeluh juga tidak merubah keadaan kan. Terido. Angger we. Nah memang udah kejadiannya begitu gitu. Terido aing mah diputuskeun. Memang enggak. Pengalaman teh. Cerita masa lalu nanti ya mungkin ada di episode yang lain ya. Jadi gak bisa gak ridho. Yang harus dilakukan adalah balik lagi tadi, ketika sesuatu sudah terjadi, evaluasi dan lakukan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Udah. Ya kan? Daripada kita terido gitu kan. Tidak menerima, kumaha tanda terimanya udah ada kan gitu. Ya kan? Gitu. Jadi yang pertama siap, yang kedua ridho, yang ketiga adalah hanya bergantung sama Allah. Tawakal. Kalau kita udah bergantung semuanya sama Allah mah selesai, itu kayaknya hidup lempeng-lempeng aja ya. Maksudnya ketika pun ada masalah gitu ya, setiap orang itu boleh sedih, boleh. Setiap orang pasti merasakan stres, pasti. Tapi saat kita pegang itu semua, setidaknya kalau kita sedang diuji dengan masalah, kita tidak terlalu lama dengan dengan kesedihan, dengan stressfulnya kita gitu kan. Ketika orang lain sudah mulai berdiri, ketika orang lain sudah mulai berjalan, ketika orang lain sudah mulai berlari, kita masih duduk termenung meratapi masalah yang sedang kita hadapi. Nah itu yang salah. Sedih salah enggak, stres salah enggak. Yang salah itu kalau tadi ketika orang lain udah lari, kita masih duduk termenung. Nah itu yang salah. Berlarut-larut ya. Berlarut-larut gitu. Benar-benar. Ya sih kalau berlarut aja mah nggak apa-apa ya. Tapi kalau berlarut-larut kan itu overdosis jatuh. Overdosis. Betul, enggak. Luar biasa, benar. Banyak banget ya ilmu, informasi, inspirasi. Tapi saya ada yang penasaran. Ada yang penasaran. Bang Arif Yahya sebagai motivator. Pernah enggak motivator itu mengalami galau atau demotivasi? Ini lucu pertanyaannya ya, bener ya. Kepikiran juga ya. Karena kan gini Mang, orang yang Mang Arif hadepin itu sebenarnya orang yang sedang galau semua. Ya kan, rata-rata lah gitu ya. Sementara Mang Arif itu kan sama juga manusia gitu, punya energi positif dan negatifnya. Jadi ketika Mang Arif datang sebagai motivator ke satu tempat, otomatis energi positifnya kan terserap oleh mereka gitu ya. Nah, pernah nggak sih kehabisan energi positif sehingga menyebabkan demotivasi atau galau gitu sebagai motivator? Kalau saya secara pribadi ya, kalau motivator lain saya nggak tahu ya, itu kan pribadi masing-masing. Tapi yang pasti normalnya manusia pasti akan pernah merasakan sedih, pernah merasakan galau, dan pernah merasakan demotivasi. Entah karena masalahnya berat atau entah mungkin sedang diuji dengan sesuatu yang sangat besar gitu ya. Ya pasti pernah. Oh jadi pernah ya? Pernah, pasti pernah. Setidaknya tapi bikin status nggak waktu itu? Enggak sih. Enggak ya, enggak sampai bikin status lah ya.
Mungkin ada juga kejadian-kejadian yang membuat kita merasa sedih atau demotivasi, misalkan ketika ditinggal oleh orang yang kita sayangi, misalkan orang tua gitu kan. benar. Atau mungkin kita sedang merasa pada titik, saya sih merasa kemarin pada saat pandemi ya. Ya, Pandemi benar-benar ada kerasa juga mengalami itu. mengalami gitu ya. Hmm. Tetapi kan balik lagi, kita nggak bisa fokus pada masalahnya. Solusinya apa sih ketika pandemi ini orang terbatas kegiatannya? Ya udah, salah satunya adalah ini, bikin konten, Iya. share iya, motivasinya di media sosial gitu. Kalau dibilang pernah galau, pernah pasti. Pernah merasa demotivasi, pernah. Tetapi gimana caranya untuk segera bangkit lagi, itu yang perlu kita cari gitu, Atau Bang. mungkin motivator lebih cepat ya untuk bangkit laginya, karena udah tahu penawarnya atau obatnya gitu. Ya ibaratnya kalau kita berbicara ke orang lain kan berarti kita sebetulnya sedang Menasihati menasihati diri diri sendiri. Jadi setidaknya ketika kita ada masalah, oh saya harus seperti ini gitu. Oke. Oh berarti pernah ya Sugante Pernah. sestrong itu. Oh gitu. masya Allah. Luar biasa benar. Ya, aduh, Mang, saya jadi malu sendiri ya ngajak Mang Aib ke sini. Jadi ya saya tuh ternyata selama ini salah gitu, salah dalam menyikapi masalah, terlalu fokus pada masalahnya. Luar biasa, hatur nuhun pisan udah banyak ngasih advice dan ilmu ke saya di Padahal Podcast hari ini. Nah, oh ya teman-teman, sedikit info juga buat teman-teman semua terkait dengan profil Mang Aib ini ya Mang. Boleh Mang, silakan diceritain aja. Iya, jadi saat ini ya masih bergerak di dunia pelatihan training ya, Mang Uga, khususnya aktivitas sehari-hari ya di pelatihan, khususnya di soft skill ya, soft skill ya. dan motivasi, termasuk ya tadi ya mindset, gimana ngerubah mindset orang gitu kan, terus motivasi. Terus juga kalau soft skill lebih ke ya saya ngajar public speaking juga, mau gak ngajar ya, juga ya public speaking, communication skill. Saya juga ngajar sales untuk marketing gitu ya, untuk jualan gimana selling skill yang baik gitu kan, communication skill yang baik. Public speaking penting Mang. Public speaking penting, betul. Buat orang yang masih tremor, Geter gitu ya kalau mau presentasi. ya. Saya juga suka gitu soalnya. Oh, gitu. Makanya Kirain teh enggak, oh enggak. tetep Mang sama Ya, aja. suka ada ya. Suka ada. Bener, MC profesional pun kalau misalkan kurang prepare bisa juga kayak itu gitu dia. ternyata. Makanya mau penting banget nih. belajar public speaking ya, itu soft skill ya, untuk pengembangan diri. Ada communication skill, selling skill, terus juga ya termasuk kalau misalkan teamwork gitu ya, atau Team building team juga. building, termasuk untuk outdoor activity. Oh bisa ya? Iya gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman misalkan di kampus atau di organisasi, di Company juga? perusahaan, ya di perusahaan perlu atau ingin kita bisa sama-sama sharing, boleh kontak atau komen gitu ya nanti. Iya. Ke Mang Uga atau bisa ke Instagram Atau nanti saya. bisa saya simpen IG-nya Mang Aib di boleh. deskripsi ya, Ya, cek deskripsi. nanti DM aja. Ya mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari sesi sharing kita dengan teman-teman kalau ada organisasi, kampus ataupun juga Betul. company gitu ya. Mau di soft skillnya atau di motivasinya juga boleh. Betul. Pokoknya minat DM ya. Benar. Minat DM. Luar biasa Mang. Alhamdulillah teman-teman semua, terima kasih Mang Aib, luar Sama-sama, biasa. sama-sama Luar enggak. biasa. Sudah Hatur nuhun, saya sudah bisa hadir di sini, sharing di sini ya. Mudah-mudahan Sami-sami. ada manfaatnya juga untuk teman-teman yang nonton ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun, terima kasih teman-teman. Kita berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.